Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya juga pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam suasana yang masih diliputi pandemi Covid-19. Dan sekaligus kemarin kita baru saja memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020. Setiap kali kita memperingati Hari Pahlawan, setiap kali itu pula kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat heroik yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pada saat itu, tentara Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia dengan memanfaatkan kehadiran tentara sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan atas kepulauan Nusantara ini dari pihak Jepang yang baru saja mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan dengan bom atom oleh Amerika. Rakyat Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya 3 bulan lalu, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan sendirinya tidak dapat menerima kehadiran tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda tersebut. Dengan persenjataan yang serba sederhana, tapi dengan semangat yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan, para pejuang melancarkan perlawanan habis-habisan terhadap tentara sekutu yang menyerbu Surabaya dengan persenjataan yang jauh lebih modern, baik dari laut, dari udara, maupun dari darat. Fatwa para ulama Jawa Timur yang menyatakan bahwa perang untuk mengusir penjajah adalah jihad fi sabilillah, mengorbankan semangat tempur para pejuang. Ribuan arek-arek Surabaya gugur dan menjadi syuhada dalam pertempuran itu. Namun, pertempuran tersebut telah membuka mata dunia internasional bahwa bangsa Indonesia yang berdaulat masih ada dan putra-putri Indonesia telah bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memperingati Hari Pahlawan berarti mengenang kembali pengorbanan para pejuang yang telah rela mempertaruhkan jiwa dan raganya demi mempertahankan kemerdekaan dan tetap tegaknya Republik Indonesia. Secara fisik memang mereka sudah tiada, namun secara spiritual mereka seolah masih hadir di tengah-tengah kita. Dalam kaitan ini, patut kiranya kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 154 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Atas dasar keikhlasan, seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk berjuang, sebuah bentuk perjuangan yang tulus demi mempertahankan kemerdekaan. Pengorbanan yang tiada tara dari para pejuang, meski nyawa menjadi taruhannya. Demikian luhur niat para pejuang pada saat itu tanpa mengharapkan balas budi atau pujian dari siapapun. Semangat untuk berorientasi kepada yang suci itu diharapkan selalu memimpin perilaku sehari-hari kita. Itulah sebabnya mengapa lagu kebangsaan kita juga mengamanatkan, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya." Hal itu tidak lain karena manakala jika seseorang adalah jiwa yang sehat, maka dengan sendirinya akan membuahkan berbagai kebaikan. Namun, manakala yang sehat itu hanya jasmaninya, maka banyak contoh para penjahat dan koruptor, baik kelas teri maupun kelas kakap.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita camkan kembali bahwa Bapak TNI kita Jenderal Sudirman ketika memimpin perang gerilya, jasmani beliau dalam keadaan tidak sehat. Paru-paru beliau tinggal separuh. Namun jiwa beliau sangat sehat dan mencerminkan jiwa seorang satria sejati. Di bawah kepemimpinan beliau, TNI berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia tetap eksis sekalipun digempur oleh tentara Belanda dengan menggunakan persenjataan yang jauh lebih modern melalui aksi polisionil ke-1 tahun 1947 dan aksi polisionil kedua pada tahun 1948. Pengorbanan seorang pahlawan seperti halnya pengorbanan para tenaga kerja kesehatan saat ini. Di dalamnya terkandung beberapa makna spiritual yang amat dalam. Pertama, pengorbanan para tenaga kesehatan adalah bagian dari ibadah mereka. Jika mereka ikhlas, niscaya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ungkapan simpati kepada para pasien walau harus bertaruh nyawa, COVID-19 ini sangat berbahaya. Mereka pun harus rela meninggalkan keluarganya di rumah selama berbulan-bulan. Lalu yang ketiga, setiap harinya mereka harus memakai APD dalam waktu kurang lebih 5 jam. Dimana kalau sudah memakai APD, untuk sekedar ke kamar kecil pun repot. Karena itulah mengapa kita harus meringankan beban mereka dengan tetap di rumah dan tidak berpergian, kecuali keadaan mendesak saja. Dari sini kita dapat memahami bahwa kesediaan kita untuk berbagai rasa dengan sesama manusia, terutama kaum lemah, adalah ibadah. Komitmen inilah yang akan membawa kita meraih ridha Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Pahlawan, jika ditambah dengan hikmah yang terpancar dari adanya pandemi COVID-19, sungguh merupakan kekayaan kultural dan spiritual dalam kehidupan kita. Itu semua dapat diakulturasikan dalam kehidupan sehari-hari, dipastikan akan menjadi sumbangan amal kita di akhirat kelak. Atas dasar itu semua, marilah dengan hikmah pandemi COVID-19 dan Hari Pahlawan, kita perbarui tekad untuk berbuat dan memberikan yang terbaik bagi sesama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.